Oke, kali ini kita akan membahas soal UTS Dasar Bioproses tahun 2020-2021 pada semester genap untuk nomor 3. Ini nomor terakhir ini pada soal ini. Nah, kita punya data initial rates dengan berbagai konsentrasi substrat diperoleh dari suatu eksperimen yang melibatkan proses enzimatis. Konsentrasi enzim dijaga konstan pada 1 milimolar ya. Pada suatu saat ke dalam bioreaktor ditambahkan suatu inhibitor A maupun B secara terpisah dengan konsentrasi 10 milimolar. Nah, di sini kita punya konsentrasi dari ini ya, enzim itu 1 milimolar. Kemudian konsentrasi dari inhibitor A itu juga sama 10 milimolar. Kemudian untuk konsentrasi inhibitor B itu juga 10 milimolar. Nah, kita punya data ini ya, data reaksi antara substrat data konsentrasi substrat dengan laju reaksinya, initial rate-nya gitu. Dengan data tersebut kita diminta untuk menghitung nilai Vm dan Km pada saat reaksi enzimatis berlangsung tanpa inhibitor. Nah, yang kita mulai dari pertama, it's gonna be a long journey. Jadi mungkin kalau teman-teman ngerasa terlalu lama bisa di skip atau dicepetin gitu ya. Nah, ini konsentrasi S untuk phenol no inhibitor ya. Itu. Kita pertama harus make sure dulu bahwa mikronya ini sama. Nah, ini satuannya sama, molarnya. Kalau beda ya harus kita ubah terlebih dahulu. Konsentrasi substrat di sini dari 2 sampai 10 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian untuk fenolnya di sini kita punya 2,9, 3,8, 4,4, 5,0, 5,4, 5,8, 6,2, 6,4, 6,7. 6,4, 6,7. Nah, tugas kita di sini adalah kita mau nentuin dulu nih, kita mau pakai pendekatan apa. Mungkin aku bakalan pakai pendekatan Lineweaver ya. Lineweaver yang sudah paling sudah sesuatu yang ordinary gitu ya. Nah, di sini kita tentuin 1/per konsentrasi S dan 1 per fenol gitu. Nah, ini 0,5, 0,33, 0,25, 0,2, 0,17, 0, ini berarti berapa nih? 0,14, 0,125, 0,11 sama 0,1. Kemudian untuk 1 per fenol di sini 1 dibagi 2,9 ada 0,345. Kemudian 1 dibagi 3,8 di sini ada 0,263. Nah, mungkin untuk yang ini teman-teman kalau misal merasa terlalu itu ya bisa teman-teman skip ya. Ini untuk perhitungan manualnya gitu. 0,200. Kemudian 1 bagi 0,4 0,185. Kemudian 1 bagi 5,8 ada 0,172. Kemudian 1 dibagi 6,2 di sini ada 0,161. 1 dibagi 6,4 di sini ada 0,156. Kemudian di sini ada 1 bagi 6,7 adalah 0,149. Nah, di sini kita sudah punya ini ya. Nah, ingat kalau pada Lineweaver itu kan 1/per fenol sama dengan Km per Vm 1/per konsentrasi S ditambah 1/per Vm. Nah, berarti yang ini adalah sumbu Y, yang ini adalah sumbu X, ini nanti slope dan ini interceptnya. Nah, kita harus mencari dengan metode analitis ya. Kita pakai regresi gitu. Nah, ini kita masukkan semua datanya pada kalkulator. Di sini aku sudah siap kalkulator ya. 0,2, 0,17, 0,14, 0,125, 0,11, 0,1. Nah, oke. Di sini juga 0,345, 0,263, 0,227, 0,200, kemudian 0,185, 0,172, 0,161, 0,156, 0,149. Nah, teman-teman ingat harus make sure ini ada 9 ya, 9 data. Nah, 9 data oke, kita jalankan untuk regression calculation-nya. Nah, di sini ternyata kita dapatkan Y itu sama dengan 0,488 X ya ditambah
0,102. Nah, ini. Ya, teman-teman nggak perlu memperhatikan R square-nya ya, ini bukan VAB. Jadi bisa dilihat di sini slope-nya itu adalah 0,488 dan di sini untuk intercept-nya adalah 0,102. Intercept tadi melambangkan 1/Vm. Nah, itu 0,102. Maka kalau kita ingin mencari Vm sama dengan 1/0,102 atau bisa kita tulis sebagai 1 dibagi 0,102 adalah 9,804 ya. Ini mikromolar per menit. Nah, kemudian di sini kita juga harus mencari km-nya. Nah, km per Vm itu adalah slope atau gandengannya si X 0,488 dengan km adalah 0,488 dikali 9,804. Nah, 0,488 dikali 9,804. Di sini kita dapatkan km itu adalah 4,784. Sudah selesai? Belum. Masih ada pertanyaan B. Tentukanlah jenis reaksi penggawatan oleh masing-masing inhibitor, baik yang A maupun yang B, dan berikan penjelasan dasar atas jawaban Anda. Jadi kita perlu mencari Vm dan Km dari masing-masing reaksi yang melibatkan inhibitor. Inhibitor A maupun inhibitor B. Nah, oke, kita mulai dari inhibitor A dulu. Inhibitor A. Di sini aku butuh data V0 untuk inhibitor A ya. Nah, di sini ada berapa aja ini. Dan tentu kita juga butuh super V0. Nah, 1,6, 2,2, 2,7. Kemudian di sini 3,1, 3,6, 4. Kemudian di sini 4,4, 4,6, 4,8. Nah, ini kita akan hitung ya untuk sepervenolnya. Sini 0,625, 0,454, 0,370, 0,322, 0,278, ini 0,25, kemudian ini 0,227, yang ini 1 bagi 4,6, 0,217, kemudian 1 bagi 4,8, di sini adalah 0,208. Nah, ini kita sudah mendapatkan sepervenol dan kita sudah ada data seper S. Ini kita bisa masukkan untuk 1 per S-nya ya. Nah, 1 per S di sini tadi 0,5, 0,33, 0,25, 0,2, 0,17, 0,14, 0,125, 0,11, 0,1. Kemudian untuk sepervenol ini kita masukkan semua ya. 0,625, 0,454, 0,370, 0,322, 0,278, 0,250, 0,227, 0,217, 0,208. Nah, di sini kita kalkulatkan ya untuk regresinya. Ah, tadi kan Y sama dengan kita dapatkan ini adalah 1,054 ya. X ditambah 0,102. Nah, ingat interceptnya adalah 1 Vm 0,102. Berarti Vm bisa kita dapatkan 1/0,102. Nah, ini berarti harusnya sama seperti tadi kan ya, 0,102. Nah, 9,8003 ya, sama 8,04. Nah, mikromolar per menit. Kemudian untuk km per Vm di sini adalah 1,054. Nah, dengan km-nya adalah 1,054 dikali 9,804. Tuh, 1,054 dikali 9,804. Didapatkan km-nya adalah
10,333. Nah, ini KM-nya ada spesial ya, mungkin VMA gitu aja. VMA maksudnya itu adalah VM yang ada inhibitor A-nya gitu. Nah, ini kita dapatkan begini ya. Kalau kita lihat, kita bandingkan sama yang di atas, sama yang ini tadi ya. VM-nya tetap, tapi KM-nya berubah. Nah, VM turun, VM tetap, KM naik. Nah, naik ya. Dari sini kita bisa tahu reaksinya, jenis penghambatannya itu ternyata penghambatan inhibitor kompetitif. Nah, inhibitor kompetitif. Nah, ini kita dapatkan. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk indikator B. Nah, indikator B. Untuk indikator B kita pakai fenol indikator B. Kemudian ini seperfenolnya. Nah, ini bisa kita cari ya. Untuk kecepatannya 2,1, 2,6, 3,1, 2,1, 2,6, 3,1, 3,4, 3,8, 4. Kemudian 4,3, 4,7, 4,9, 4,7, 4,9. Nah, ini bisa kita cari ya itunya 1/2,1, 0,476, 1/2,6, 0,385, 1/3,1, 0,322, 1/3,4, 0,294, 1/3,8, 0,263, ini 0,250, kemudian 1/4,3 ini 0,232, 1/4,7 0,213, 1/4,9 0,204. Sekali lagi ini kita masukkan nilai regresinya, ini kita tentukan ini. Ya, ini memang langkah step ini paling berat, paling melelahkan ya. Jadi pastikan yang lain sudahlah gitu, dan harus teliti juga. Nah, ini aku masukkan nilainya pada kalkulator ya. Nah, ini 0,476, 0,385, 0,322, 0,294, 0,263, 0,250, 0,232, 0,213, 0,204. Nah, ini kita option, kita cari regressionnya, kita dapatkan persamaannya adalah Y sama dengan 0,680 X ditambah 0,147. Wah, agak beda ini, nggak ada yang sama ini. Nah, ini interceptnya adalah 1/VM sama dengan 0,147. Berarti VM-nya adalah 1/0,147. Berarti 1/0,147 itu 6,80. 6,80 mikrometer per menit. Nah, mikrometer per menit. Kemudian kita cari KM-nya, KM per VM sama dengan 0,680. Dengan KM-nya adalah 0,680 dikali 6,80. 0,8 dikali 6,80. Nah, ini kita dapatkan KM-nya itu 4,624. Ini VMB. Kemudian KMB. Kita tinjau, kita bandingkan dia dengan yang di atas tadi. Kita bandingkan dia yang di atas tadi. Wah, ternyata kalau kita lihat itu semuanya turun, baik VM maupun KM itu turun. Nah, VM turun, KM turun. Nah, interaksi apa yang terjadi di sini? Interaksi yang terjadi di sini adalah interaksi
inhibitor uncompetitive. Nah, uncompetitive di mana pada kondisi itu terjadi interaksi secara uncompetitive sehingga menghasilkan ini tadi. Nah, gitu ya. PM-nya turun, KM-nya turun. Nah, itu. Kemudian kita sudah menjawab yang B ya. Nah, kita menjawab yang C. Dengan kondisi terdapat inhibitor, berikan estimasi reaksi mana yang efektif pada konsentrasi substrat rendah. Nah, kita tinjau pada konsentrasi substrat rendah ya. Ya, pokoknya rendah-rendah lah. Kalau kita lihat ini kalau kita bicara tentang laju reaksi yang paling cepat ya. Nah, yang paling cepat ini otomatis ya kita lihat yang B. Initial rate-nya 2,1, 2,6 ini initial rate-nya ini berbeda gitu. Kalau pada kondisi konsentrasi substrat besar itu sebenarnya tidak terlalu signifikan perbedaannya. Tapi kalau pada konsentrasi substrat rendah bisa kita lihat di sini bahwa ternyata dengan indikator B ya, reaksi dengan indikator B itu ternyata memberikan initial rate yang lebih besar gitu ya. Initial rate yang lebih besar. Mungkin oke lah, mungkin kompetitif bisa kita bikin dia laju reaksinya sama dengan si fenol ya tanpa inhibitor. Tapi itu butuh menambahkan substrat. Nah, kita cuma butuh substrat kecil aja. Memberikan initial rate yang lebih besar dan efektif gitu. Sehingga nanti reaksinya bisa lebih cepat. Nah, seperti itu. Terus kalau kita lihat juga kan KM-nya ini makin turun ya KM-nya ya. Konstan Michaelis Menten-nya lebih turun, yang mana kalau lebih turun tuh berarti pembentukan enzim substrat tuh lebih baik gitu loh. Ya mungkin dia memang agak dikit sih kena inhibitor, tapi ya nggak apa-apa lah gitu. Jadi untuk C kita mungkin dari aku mungkin bisa memakai inhibitor B ya, inhibitor. Nah, kemudian untuk soal nomor D kita disuruh mencari nilai KI. KI ya. Kita mungkin fokus ke yang A dulu deh, inhibitor A. Inhibitor A di sini ingat tadi KM-nya naik. Nah, KM-nya A itu adalah KM dikali 1 plus konsentrasi I per KI gitu. Nah, ini ya konsentrasi I per KI. Oke. Di sini kita masukkan nih si ininya konsentrasi inhibitor A-nya 10 molar, berarti 10 kali 10 pangkat 3 molar gitu ya. Nah, ini oke. Si KMA di sini adalah KMA tadi 10,333 ya. 10,333 sama dengan KM-nya di sini untuk KM akhirnya adalah 4,784. 784 kali 1 plus 10 pangkat min 3 per KI ini ya. Nah, ini nanti akan didapatkan untuk yang itu bagi 4,784 ini ya. Nah, itu 2,160 sama dengan 1 plus 10 pangkat min 3 per KI. Nah, nanti KI-nya akan kita dapatkan, KI-nya itu sebesar apa ini berarti? Nah, akan didapatkan KI-nya adalah 8,62 dikali 10 pangkat min 4. Ya, ini KI-nya udah kita dapatkan. Kemudian untuk inhibitor B, teman-teman lihat KM-nya turun. Nah, kalau KM turun, berarti KM pada kondisi B itu adalah KM dibagi dengan 1 plus konsentrasi I per KI gitu. Nah, KMB-nya tadi adalah 4,624. 4,624 sama dengan 4,784 per 1 plus 10 pangkat min 3 per KI. Ini. Nah, KI. Nah, ini nanti 1 plus 10 pangkat min 3 per KI itu setara dengan 4,784 dibagi 4,624 ya.
sehingga ketemu 1,035. Nah, ini berarti untuk KI-nya ini bisa ketemu berapa ini? 1 dibagi 0,035. Nah, KI-nya untuk yang ini adalah 2,857 kali 10 pangkat min 2. Untuk KI A, untuk KI B. Nah, ini ya, ini untuk KI-nya. Oke, kemudian ada kita disuruh menggambarkan grafiknya. Ya. Skema grafik kinetika enzim itu untuk ketiga reaksi di atas yang menunjukkan hubungan antara substrat dengan kecepatan reaksi. Ya. Oke, skema reaksi, skema grafik. Kalau kita bikin skema grafiknya ya, nah di sini, ini nanti ini yang normal. Nah, ini yang normal. Ini normal, PM. Nah, kemudian untuk yang satunya lagi itu untuk yang kompetitif ya. Misalkan KM-nya di sini. KM-nya di sini. Ini KM sama dengan konsentrasi S gitu ya. Ini setengah VM. Nah, untuk kasusnya si inhibitor kompetitif itu sebenarnya sama aja ini. Nah, cuman KM-nya naik. Ini nanti bakalan sama si VM. Ini VM-nya sama, tapi KM-nya akan naik. Nah, misalkan di sini. Nah, ini misalkan ini adalah KM-nya A. Itu. Ya, ini jelek-jelekan lah ya. Kemudian bagaimana untuk yang apa namanya? Inhibitor B. Nah, kalau inhibitor B tadi kan uncompetitive ya, berarti dia akan turun. Si itunya akan turun. Jadi akan jadi seperti ini. Nah, ini dari PM sama ini KM-nya. KMB. Ini inhibitor B. Nah, VM-nya akan turun. Ini inhibitor A. Tadi VM-nya tidak berubah. Terus ini no inhibitor. Nah, kemudian VM-nya masih sama ya, VMA. Kemudian yang ini adalah VMB. Nah, ini ya. Jadi dari sini bisa teman-teman gitu. Nah, untuk skema reaksinya bagaimana? Kalau reaksinya ya mungkin seperti biasa ya. Kalau kompetitif itu E plus S, terus ini terbentuk ES, kemudian nanti ini langsung satu panah ya. Nah, ini langsung satu, jadi enzim plus kuarta. Di sini juga ada inhibitor, sehingga nanti akan terbentuk kompleks enzim inhibitor. Ini untuk kompetitif. Nah, untuk kompetitif. Nah, untuk yang untuk yang unkompetitif, di sini ada E plus S berbentuk enzim substrat. Nah, di sini ada I. Sehingga nanti menjadi enzim substrat inhibitor, yang di sini enzim plus produk. Nah, itu. Jadi untuk grafiknya itu seperti ini ya, untuk penggambaran grafiknya. Yang di sini adalah konsentrasi, ini ada konsentrasi S. Untuk yang di sini adalah apa namanya? Ini di sini itu V0. Itu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini untuk terkait dengan penjelasan soal nomor 3. Seperti itu. Any discussion is open. Kalau ada pertanyaan atau apapun koreksi bisa disampaikan via WA atau via apapun itu. Oke.